Juan? Ternyata beneran kamu. Kak Rima, kenapa kamu kerja di sini? Nggak usah bahas itu dulu. Aku layani kamu dulu. Hah? Sejak kamu pergi ke gunung di umur 8 tahun, kita nggak pernah bertemu lagi. Juan. Sudah besar. Jangan, sini kamu. Suamiku. Kak Tegar, ini istriku. Jadi bagaimana? Kak Tegar puas nggak? Lumayan. Bagus. Suamiku. Dia siapa? Kuserahkan kamu ke Kak Tegar. Mulai hari ini, kamu adalah wanitanya Kak Tegar. Apa? Cantik. Jangan mendekat. Sini, biar kakak cium. Bos, Kak Tegar. Kamu sentuh bos, kubacok kamu. Kukira di gunung banyak binatang. Nggak kusangka di kota juga ada sebanyak ini. Kamu? Siapa kamu? Bajingan. Kamu nggak kenal aku lagi. Kamu Juan. Hebat ya kamu Juan. Aku laporin kamu ke polisi. Kaki sialan. Cepat bergerak. Jangan bunuh aku. Jangan. Kalau kamu suka wanita ini, aku serahkan dia padamu. Serahkan? Hanya butuh 200 tile saja. Dia akan jadi milikmu. Dasar bajingan. Tegas sekali kamu padaku. Baik, aku bayar. Sisanya akan kuberikan nanti. Cepat pergi. Ingat ya, kamu masih utang 198 tile. Karima, apa yang terjadi? Bajingan itu. Sejak kecanduan judi, dia memaksaku bekerja di sini. Kalau aku nggak mau, dia akan pukul dan maki aku. Karima, selama ada aku, nggak ada yang bisa lukai kamu. Karima, kita kerjakan urusan penting dulu. Urusan penting? Iya. Juan, kalau gitu kamu harus pelan-pelan. Juan, kamu sedang apa? Di kitab kehidupan banyak yang berutang. Aku ingat di kota senja ada satu orang. Bos kota air. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Jika suatu hari nanti penagih hutang datang ke klan Bone, kalian harus bersujud 9 kali. Yang pria menjadi pelayan, yang wanita jadi budak. Nggak boleh membangkang. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ayah. Tuhan. Ibu, kakek ngomong apa sebelum meninggal? Penagih hutang apa? Pria jadi pelayan wanita jadi budak apa? Gak usah pedulikan omongannya. Begitu dia mati, ayahmu akan jadi kepala klan Bone. Wahai para leluhur klan Bone. Tuan Jose, gawat. Di luar ada seorang pemuda. Dia mau tagih utang klan Bone. Kamu bilang apa? Menagih utang. Hutang kulun. Dewa iblis pun tak berani ingkar. Di mana peminjam kehidupan klan Bone? Dia bilang apa? Peminjam kehidupan apa? Apa klan Bone punya utang? Datang tagih utang satu makaman, ini keterlaluan sekali. Benar. Bocah kurang ajar dari mana kamu? Beraninya buat owner di klan Bone. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang, batas waktunya telah tiba. Aku datang untuk menagihnya.
Musim gugur tahun 1900, Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang batas waktunya telah tiba. Aku datang menagihnya. Tuan Joan pinjam nyawa 60 tahun. Ku dengar klan Bone dibantu orang hebat. Sepertinya itu benar. Dia adalah penagih hutang. Dia datang menagih hutang. Dewa datang menyelamatkan kita. Dewa sudah datang. Dewa yang terhormat, klan Bone terancam musnah. Mohon Dewa selamatkan kami demi kelangsungan klan Bone. Mohon Dewa selamatkan kami. Tanda tangani kitab kehidupan ini. Aku akan berikan klan Bone perpanjangan hidup selama 60 tahun. Tapi mulai sekarang, nyawa seluruh anggota klan Bone adalah milikku. Kamu bersedia? Asal bisa selamatkan kami, apapun yang Dewa perintahkan, akan kami turuti. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Ingat baik-baik, sekali kamu melanggar perjanjian, klan Bone akan musnah selamanya. Ya, kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Klan Bone beri hormat pada penagih hutang. Ini. Kenapa dia? Dasar tua bangka tak punya pendirian. Memalukan klan Bone kita. Klan Bone terkaya di kota Senja. Mana mungkin kami punya utang. Hari ini peringatan wafatnya Tuan Joan. Bocah kurang ajar. Kalau bicara omong kosong lagi, akan kusir kamu dari sini. Klan Bone berniat mengingkari utang. Hah? Apa kamu gak paham? Percaya atau enggak, kau habisi nyawa rendahanmu. Nyawa rendahan? Miguel, kamu kenapa? Jangan takutkan ibu. Miguel! Kamu apakan adikku? Bukannya dia suka anjing. Biarkan dia gonggong 10 menit. Kamu? Tuan. Iya. Penagih hutang, Anda benar. Katakan saja apa permintaan Anda. Klan Bone pasti akan memenuhinya. Tuan, penagih hutang kulun sudah datang. Dulu Tuan Joan pernah berpesan, jika penagih hutang datang, klan Bone harus bersujud 9 kali. Gak boleh membantah. Kalau enggak, klan Bone akan celaka. Tua bangka, kamu sudah pikun ya? Malah membela orang luar. Ini parah sekali. Tuan, saya nggak bermaksud begitu. 60 tahun lalu, Tuan Joan pernah... Jangankan 60 tahun, bahkan 6 hari pun, apa urusannya denganku? Jangan lupa, sekarang ini, aku yang jadi kepala klan Bone. Kamu ini anak berandal dari mana? Jangan kira dengan sedikit trik sulap bisa menipuku. Kamu manfaatin kematian ayahku dengan datang ke sini untuk berakting. Tujuannya hanya untuk meminta uang saja. Aku ini orang yang berjiwa besar. Nggak akan perhitungan denganmu. Cepat ambil dan pergi. Anggap saja pemberian dariku. Ambil uangnya dan cepat pergi. 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 Orang-orang di bawah gunung ini memang harus diberi pelajaran. Ayah, suamiku. Ayah.
Tuan penagih, mohon tenang. Kami gak bermaksud menyinggung. Tuan, utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Tuan penagih, 60 tahun lalu selamatkan klan Bone. Utang ini harus dibayar. Akhirnya ada yang sadar juga. Yang ku minta nggak banyak. Cuma... Gak boleh. Suamiku, kita baru saja memegang klan Bone. Kalau kita ditipu penipu ini dan tersebar, kita akan ditertawakan satu kota senja. Tapi Bu, orang ini auranya luar biasa. Kelihatannya nggak seperti penipu. Jolien, Kak Jolien, kita gak bisa hanya nilai dari luarnya. Saat seperti ini, kamu jangan sampai lengah. Benar. Orang rendahan begini sering kulihat. Penuh dengan niat jahat. Gak salah, gak boleh dibiarkan. Benar. Gak boleh dibiarkan. Pengawal! Tangkap orang yang sok misterius ini! Tangkap dia! Sudah apa pengawalnya? Serang! Serang! Diam! Mundur! Aku beri kalian kesempatan terakhir. kamu ini bicara omong kosong apa? Tuan, peringatan gak akan datang 3 kali. Ini adalah peringatan dari Tuan penagih. Jika menyinggung lagi, klan Bone pasti akan musnah selamanya. Suamiku, ayah, suamiku. Kakek pernah bilang, lampu abadi melambangkan nasib klan Bone. Lampu hidup, lampu padam klan binasa. Mungkin dia beneran penagih utang. Ayah gak boleh menyerah. Ini cuma trik murahan, cuma tahayul. Miguel, kamu sudah bisa bicara. Tuan Jose, Kak Jolien mungkin benar. Orang ini sepertinya bukan penipu. Aku barusan lihat jam tanganku. Tuan Miguel gonggong tepat selama 10 menit. 10 menit katanya. Dia penipu. Tadi aku dihipnotis. Semuanya, jangan sampai kalian tertipu bocah ini. Ya, Apa bersih? Hipnotis. Itu trik murahan dari Jepara. Bisa mengontrol gerak dari orang lain. Aku sering lihat waktu belajar di luar. Soal yang lainnya, pasti dia sudah atur sebelumnya. Aku jamin, dia pasti penipu. Aku jamin, dia pasti penipu. Klan Kulun setara dengan langit. Tak boleh dihina manusia. Kalau kamu bicara lagi, pasti mati. Semuanya lihat, penipu ini sudah panik. Beraninya kamu mengutuk Tuan Miguel. Gak ngaca, dasar gak tahu diri. Kayu di benar. Cuma penipu rendahan. Berani sok dan datang ke klan Bone. Tadi katanya klan Kulun apaan? Pasti mati apaan? Bagus. Kalau hebat, buat aku mati sekarang. Kenapa kita belum mati? Ya. Ayah, hari ini pemakaman kakek. Nggak baik mencari masalah. Kita suruh dia pergi saja. Aduh, Jolien. Kenapa kamu bela orang rendahan ini? Aku... Ayahmu baru saja jadi kepala klan. Siapapun gak bisa remehin wibawaku. Kalau mau, salahkan dia yang cari mati sendiri. Tuan Jose benar. Anak ini cuma bawa buku usang berani berulah di klan Bone. Dia ini memang cari mati. Kitab kehidupan namanya cukup meyakinkan. Nanti saat aku menghabisimu, apa kamu masih bisa sesombong ini? Pengawal, habisi dia. Gawat. Klan Bone kali ini beneran serius. Siapa suruh dia cari masalah? Ini semua salahnya sendiri. Tuan Jose, suruh mereka berhenti. Jangan musuhi Tuan penagih.
Klan Bone ingkari janji, utang nyawa telah lunas. Seluruh klan bayar dengan nyawa. Kenapa ada badai? Masih saja bertingkah. Pengawal, habisi dia. Kenapa ada gempa? Suamiku, lihat! Hah? Ayah, cepat lihat! Lampu abadi padam! Lampu menyala orangnya hidup, lampu padam orangnya mati. Klan Bone sudah tamat. Yang menyinggung klan Kulun akan disambar petir langit. Astaga, semua pria di klan Bone mati. Klan Bone akan punah. Beneran? Beneran mati tersambar? Enggak, ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Klan Bone sudah tamat, semuanya sudah berakhir. Tuan Joan, di alam baka pun gak bisa tenang. Tuan Jose! Tuan, makam leluhur klan Bone meledak, tulang belulang leluhur. Semuanya berhamburan. Dasar keturunan gak berbakti. Gara-gara kamu, leluhurmu ini mati tanpa punya makam. Akan kubunuh kamu. Suamiku! Cepat singkirkan, singkirkan. Dasar keturunan gak berbakti. Kenapa gak dengarkan perkataanku? Kenapa melawan Tuan Penagih Hutang? Kamu buat klan Bone punah. Kubunuh kau. Klan Bone ingkari janji, utang nyawa telah lunas. Seluruh klan bayar dengan nyawa. Kenapa ada badai? Sayang. Bagus ya, dasar murid durhaka. Beraninya kamu memanggang bayi buaya kesayanganku ini. Siapa suruh guru setiap hari cuma kasih aku makan sayur? Lihat, aku sampai kurus. Kamu, bocah nakal, kamu mau makan daging kan? Kalau begitu, sekarang kamu turun dari gunung, tagih semua hutang dari perguruan kita. Hutang Kulun tak bisa diingkari. Guru mau aku turun gunung lagi utang. Benar, selain menagih hutang, kamu juga harus cari wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Karena hanya dia yang bisa membantumu menyembuhkan racun murni di tubuhmu. Hah? Aduh, bos silakan masuk. Datang lagi ya lain kali. Ayo masuk. Ayo. Selamat datang. Namaku Juan. Aku turun gunung untuk menagih utang. Ini semua adalah pengutangku. Para pengutang ini ada bos bisnis, orang-orang terkenal, dan juga para panglima perang. Guruku bilang, asal aku selesai tagih utang, aku bisa harumkan nama leluhur dan jadi kaya raya. Guruku itu hebat sekali. Siapapun di dunia ini pasti akan segan padanya. Aduh kak, bos silakan masuk. Semoga menyenangkan ya. Ayo masuk.
Jadi, demi menghormati guruku, bisa nggak kasih aku diskon? Hah? Wanita di pemandian ini banyak sekali. Pasti ketemu wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Selamat datang, Tuan. Nomor 88 siap melayani. Halo. Kak Rima? Juan? Ternyata beneran kamu. Kak Rima, kenapa kamu kerja di sini? Nggak usah bahas itu dulu. Aku layani kamu dulu. Hah? Sejak kamu pergi ke gunung di umur 8 tahun, kita nggak pernah bertemu lagi. Juan. Sudah besar. Janganlah, sini kamu. Suamiku. Kak Tegar, ini istriku. Jadi bagaimana? Kak Tegar puas nggak? Lumayan. Lumayan. Bagus. Suamiku. Dia siapa? Kuserahkan kamu ke Kak Tegar. Mulai hari ini, kamu adalah wanitanya Kak Tegar. Apa? Cantik. Jangan mendekat. Sini, biar kakak cium. Bos, Kak Tegar. Kamu sentuh bos, kubaca kamu. Kukira di gunung banyak binatang. Gak kusangka di kota juga ada sebanyak ini. Kamu? Siapa kamu? Bajingan. Kamu gak kenal aku lagi. Kamu Juan. Hebat ya kamu Juan. Aku laporin kamu ke polisi. Kaki sialan. Cepat bergerak. Jangan bunuh aku. Jangan. Kalau kamu suka wanita ini, aku serahkan dia padamu. Serahkan? Hanya butuh 200 tile saja. Dia akan jadi milikmu. Dasar bajingan. Tegas sekali kamu padaku. Baik, aku bayar. Sisanya akan kuberikan nanti. Cepat pergi. Ingat ya, kamu masih utang 198 tile. Karima, apa yang terjadi? Bajingan itu. Sejak kecanduan judi, dia memaksaku bekerja di sini. Kalau aku nggak mau, dia akan pukul dan maki aku. Karima, selama ada aku, nggak ada yang bisa lukai kamu. Karima, kita kerjakan urusan penting dulu. Urusan penting? Iya. Juan, kalau gitu kamu harus pelan-pelan. Juan, kamu sedang apa? Di kitab kehidupan banyak yang berutang. Aku ingat di kota senja ada 1 orang. Bos kota air, Yeseng, Panglima perang kota bunga, Sony, Rolin dari kota timur. Semua nama ini terdengar familiar. Ketemu. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Jika suatu hari nanti penagih hutang datang ke klan Bone, kalian harus bersujud 9 kali. Yang pria menjadi pelayan, yang wanita jadi budak. Nggak boleh membangkang. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Ayah! Ibu, kakek ngomong apa sebelum meninggal? Penagih utang apa? Pria jadi pelayan wanita jadi budak apa? Gak usah pedulikan omongannya. Begitu dia mati, ayahmu akan jadi kepala klan Bone. Wahai para leluhur klan Bone. Tuan Jose, gawat. Di luar ada seorang pemuda. Dia mau tagih utang klan Bone. Kamu bilang apa? Menagih utang. Hutang kulun.
Dewa Iblis pun tak berani ingkar. Di mana peminjam kehidupan klan Bone? Dia bilang apa? Peminjam kehidupan apa? Apa klan Bone punya utang? Datang tagih utang satu makaman. Ini keterlaluan sekali. Benar. Bocah kurang ajar dari mana kamu? Beraninya buat owner di klan Bone. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang, batas waktunya telah tiba. Aku datang untuk menagihnya. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang batas waktunya telah tiba. Aku datang menagihnya. Tuan Joan pinjam nyawa 60 tahun. Ku dengar klan Bone dibantu orang hebat. Sepertinya itu benar. Dia adalah penagih hutang. Dia datang menagih hutang. Dewa datang menyelamatkan kita. Dewa sudah datang. Dewa yang terhormat, klan Bone terancam musnah. Mohon Dewa selamatkan kami demi kelangsungan klan Bone. Mohon Dewa selamatkan kami. Tanda tangani kitab kehidupan ini. Aku akan berikan klan Bone perpanjangan hidup selama 60 tahun. Tapi mulai sekarang, nyawa seluruh anggota klan Bone adalah milikku. Kamu bersedia? Asal bisa selamatkan kami, apapun yang Dewa perintahkan, akan kami turuti. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Ingat baik-baik, sekali kamu melanggar perjanjian, klan Bone akan musnah selamanya. Ya, kita selamat, kita selamat, kita selamat, kita selamat, kita selamat, kita selamat. Klan Bone beri hormat pada penagih hutang. Ini. Kenapa dia? Dasar tua bangka tak punya pendirian. Memalukan klan Bone kita. Klan Bone terkaya di kota Senja. Mana mungkin kami punya utang. Hari ini peringatan wafatnya Tuan Joan. Bocah kurang ajar. Kalau bicara omong kosong lagi, akan kusir kamu dari sini. Klan Bone berniat mengingkari utang. Hah? Apa kamu gak paham? Percaya atau enggak, aku habisi nyawa rendahanmu. Nyawa rendahan? Miguel, kamu kenapa? Jangan takutin ibu. Miguel! Kamu apakan adikku? Bukannya dia suka anjing. Biarkan dia gonggong 10 menit. Kamu? Tuan. Ya. Penagih hutang, Anda benar. Katakan saja apa permintaan Anda. Klan Bone pasti akan memenuhinya. Tuan, penagih hutang kulun sudah datang. Dulu Tuan Joan pernah berpesan, jika penagih hutang datang, klan Bone harus bersujud 9 kali. Gak boleh membantah. Kalau enggak, klan Bone akan celaka. Tua bangka, kamu sudah pikun ya? Malah membela orang luar. Ini parah sekali. Tuan, saya nggak bermaksud begitu. 60 tahun lalu, Tuan Joan pernah... Jangankan 60 tahun, bahkan 6 hari pun, apa urusannya denganku? Jangan lupa, sekarang ini, aku yang jadi kepala klan Bone. Kamu ini anak berandal dari mana? Jangan kira dengan sedikit trik sulap bisa menipuku. Kamu manfaatin kematian ayahku dengan datang ke sini untuk berakting. Tujuannya hanya untuk meminta uang saja. Aku ini orang yang berjiwa besar. Nggak akan perhitungan denganmu. Cepat ambil dan pergi. Anggap saja pemberian dariku. Ambil uangnya dan cepat pergi. Pergi. Orang-orang di bawah gunung ini memang harus diberi pelajaran. Ayah, suamiku. Ayah.
Tuan Penagih, mohon tenang. Kami gak bermaksud menyinggung. Tuan, utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Tuan Penagih, 60 tahun lalu selamatkan klan Bone. Utang ini harus dibayar. Akhirnya ada yang sadar juga. Yang ku minta nggak banyak. Cuma Gak boleh. Suamiku, kita baru saja memegang klan Bone. Kalau kita ditipu penipu ini dan tersebar, kita akan ditertawakan satu kota senja. Tapi Bu, orang ini auranya luar biasa. Kelihatannya nggak seperti penipu. Jolien, Kak Jolien, kita gak bisa hanya nilai dari luarnya. Saat seperti ini, kamu jangan sampai lengah. Benar. Orang rendahan begini sering kulihat. Penuh dengan niat jahat. Ya salah, gak boleh dibiarkan. Benar. Gak boleh dibiarkan. Pengawal! Tangkap orang yang sok misterius ini! Tangkap dia! Sudah apa pengawalnya? Serang! Serang! diam. Mundur. Aku beri kalian kesempatan terakhir. kamu ini bicara omong kosong apa? Tuan, peringatan gak akan datang 3 kali. Ini adalah peringatan dari Tuan Penagih. Jika menyinggung lagi, klan Bone pasti akan musnah selamanya. Suamiku, ayah, suamiku. Kakek pernah bilang, lampu abadi melambangkan nasib klan Bone, lampu hidup, lampu padam klan binasa. Mungkin dia beneran penagih utang. Ayah gak boleh menyerah. Ini cuma trik murahan, cuma tahayul. Miguel, kamu sudah bisa bicara. Tuan Jose, Kak Jolien mungkin benar. Orang ini sepertinya bukan penipu. Aku barusan lihat jam tanganku. Tuan Miguel gonggong tepat selama 10 menit. Katanya. Tadi aku dihipnotis. Semuanya, jangan sampai kalian tertipu bocah ini. Apa sih? Hipnotis. Itu trik murahan dari Jepara. Bisa mengontrol gerak dari orang lain. Aku sering lihat waktu belajar di luar. Soal yang lainnya, pasti dia sudah atur sebelumnya. Aku jamin, dia pasti penipu. Aku jamin, dia pasti penipu. Klan Kulun setara dengan langit. Tak boleh dihina manusia. Kalau kamu bicara lagi, pasti mati. Semuanya lihat, penipu ini sudah panik. Beraninya kamu mengutuk Tuan Miguel. Gak ngaca, dasar gak tahu diri. Kayudi benar. Cuma penipu rendahan. Berani sok dan datang ke klan Bone. Tadi katanya klan Kulun apaan? Pasti mati apaan? Bagus. Kalau hebat, buat aku mati sekarang. Kenapa kita belum mati? Ya. Ayah, hari ini pemakaman kakek. Nggak baik mencari masalah. Kita suruh dia pergi saja. Aduh, Jolien, kenapa kamu bela orang rendahan ini? Aku... Ayahmu baru saja jadi kepala klan. Siapapun gak bisa remehin wibawaku. Kalau mau, salahkan dia yang cari mati sendiri. Tuan Jose benar. Anak ini cuma bawa buku usang, berani berulah di klan Bone. Dia ini memang cari mati. Kitab kehidupan, namanya cukup meyakinkan. Nanti saat aku menghabisimu, apa kamu masih bisa sesombong ini? Pengawal, habisi dia. Gawat. Klan Bone kali ini beneran serius. Siapa suruh dia cari masalah? Ini semua salahnya sendiri. Tuan Jose, suruh mereka berhenti. Jangan musuhi Tuan Penagih. Klan Bone ingkari janji. Utang nyawa telah lunas. Seluruh klan bayar dengan nyawa.
Buayaku tersayang. Bagus ya, dasar murid durhaka. Beraninya kamu memanggang bayi buaya kesayanganku ini. Siapa suruh guru setiap hari cuma kasih aku makan sayur? Lihat, aku sampai kurus. Kamu, bocah nakal, kamu mau makan daging kan? Kalau begitu, sekarang kamu turun dari gunung, tagih semua hutang dari perguruan kita. Hutang kulun tak bisa diingkari. Guru mau aku turun gunung nagih utang. Benar, selain menagih hutang, kamu juga harus cari wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Karena hanya dia yang bisa membantumu menyembuhkan racun murni di tubuhmu. Hah? Aduh, bos, silakan masuk. Datang lagi ya, lain kali ya. Masuk. Ayo, selamat datang. Namaku Juan. Aku turun gunung untuk menagih utang. Ini semua adalah pengutangku. Para pengutang ini ada bos bisnis, orang-orang terkenal, dan juga para panglima perang. Guruku bilang, asal aku selesai tagih utang, aku bisa harumkan nama leluhur dan jadi kaya raya. Guruku itu hebat sekali. Siapapun di dunia ini pasti akan segan padanya. Aduh, Kak. Bos, silakan masuk. Semoga menyenangkan ya. Ayo masuk. Jadi, demi menghormati guruku, bisa nggak kasih aku diskon? Wanita di pemandian ini banyak sekali. Pasti ketemu wanita dengan 3 tahi lalat di dada. Selamat datang, Tuan. Nomor 88 siap melayani. Halo. Kak Rima? Juan? Ternyata beneran kamu. Kak Rima, kenapa kamu kerja di sini? Nggak usah bahas itu dulu. Aku layani kamu dulu. Hah? Sejak kamu pergi ke gunung di umur 8 tahun, kita nggak pernah bertemu lagi. Juan. Sudah besar. Jangan, sini kamu. Suamiku. Kak Tegar, ini istriku. Jadi bagaimana? Kak Tegar puas nggak? Lumayan. Bagus. Suamiku. Dia siapa? Kuserahkan kamu ke Kak Tegar. Mulai hari ini, kamu adalah wanitanya Kak Tegar. Cantik. Jangan mendekat. Sini, biar kakak cium. Bos, Kak Tegar. Kamu sentuh bos, kubacok kamu. Kukira di gunung banyak binatang. Nggak kusangka di kota juga ada sebanyak ini. Kamu? Siapa kamu? Bajingan. Kamu nggak kenal aku lagi. Kamu Juan. Hebat ya kamu Juan. Aku laporin kamu ke polisi. Kaki sialan. Cepat bergerak. Jangan bunuh aku. Jangan. Kalau kamu suka wanita ini, aku serahkan dia padamu. Serahkan? Hanya butuh 200 tile saja. Dia akan jadi milikmu. Dasar bajingan. Tega sekali kamu padaku. Baik, aku bayar. Sisanya akan kuberikan nanti.
Cepat pergi. Ingat ya, kamu masih utang 198 tael. Karimah, apa yang terjadi? Bajingan itu. Sejak kecanduan judi, dia memaksaku bekerja di sini. Kalau aku nggak mau, dia akan pukul dan maki aku. Karimah, selama ada aku, nggak ada yang bisa lukai kamu. Karimah, kita kerjakan urusan penting dulu. Urusan penting. Iya. Juan, kalau gitu kamu harus pelan-pelan. Juan, kamu sedang apa? Di kitab kehidupan banyak yang berutang. Aku ingat di kota senja ada satu orang. Bos kota air, Yeseng, Panglima perang kota bunga, Sony, Rolin dari kota timur. Semua nama ini terdengar familiar. Ketemu. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Jika suatu hari nanti penagih hutang datang ke klan Bone, kalian harus bersujud 9 kali. Yang pria menjadi pelayan, yang wanita jadi budak. Nggak boleh membangkang. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Ayah! Tuan! Ibu, kakek ngomong apa sebelum meninggal? Penagih utang apa? Pria jadi pelayan wanita jadi budak apa? Gak usah pedulikan omongannya. Begitu dia mati, ayahmu akan jadi kepala klan Bone. Wahai para leluhur klan Bone. Tuan Jose, gawat. Di luar ada seorang pemuda. Dia mau tagih utang klan Bone. Kamu bilang apa? Menagih utang. Hutang kulun. Dewa iblis pun tak berani ingkar. Di mana peminjam kehidupan klan Bone? Dia bilang apa? Peminjam kehidupan apa? Apa klan Bone punya utang? Datang tagih utang satu makaman, ini keterlaluan sekali. Benar. Bocah kurang ajar dari mana kamu? Beraninya buat owner di klan Bone. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang, batas waktunya telah tiba. Aku datang untuk menagihnya. Musim gugur tahun 1900. Tuan Joan Kota Senja pinjam umur 60 tahun. Sekarang batas waktunya telah tiba. Aku datang menagihnya. Tuan Joan pinjam nyawa 60 tahun. Kudengar klan Bone dibantu orang hebat. Sepertinya itu benar. Dia adalah penagih hutang. Dia datang menagih hutang. Dewa datang menyelamatkan kita. Dewa sudah datang. Dewa yang terhormat, klan Bone terancam musnah. Mohon Dewa selamatkan kami demi kelangsungan klan Bone. Mohon Dewa selamatkan kami. Tanda tangani kitab kehidupan ini. Aku akan berikan klan Bone perpanjangan hidup selama 60 tahun. Tapi mulai sekarang, nyawa seluruh anggota klan Bone adalah milikku. Kamu bersedia? Asal bisa selamatkan kami, apapun yang Dewa perintahkan, akan kami turuti. Hutang kulun, dewa dan iblis pun tak berani melanggar. Ingat baik-baik, sekali kamu melanggar perjanjian, klan Bone akan musnah selamanya.
Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Klan Bone beri hormat pada penagih hutang. Ini. Kenapa dia? Dasar tua bangka tak punya pendirian. Memalukan klan Bone kita. Klan Bone terkaya di kota Senja. Mana mungkin kami punya utang. Hari ini peringatan wafatnya Tuan Joan. Bocah kurang ajar. Kalau bicara omong kosong lagi, akan kusir kamu dari sini. Klan Bone berniat mengingkari utang. Hah? Apa kamu gak paham? Percaya atau enggak, kau habisi nyawa rendahanmu. Nyawa rendahan? Miguel, kamu kenapa? Jangan takutin ibu. Miguel! Kamu apakan adikku? Bukannya dia suka anjing. Biarkan dia gonggong 10 menit. Kamu? Tuan. Iya. Penagih hutang, Anda benar. Katakan saja apa permintaan Anda. Klan Bone pasti akan memenuhinya. Tuan, penagih hutang Kulun sudah datang. Dulu Tuan Joan pernah berpesan, jika penagih hutang datang, Klan Bone harus bersujud 9 kali. Gak boleh membantah. Kalau enggak, Klan Bone akan celaka. Tua bangka, kamu sudah pikun ya? Malah membela orang luar. Ini parah sekali. Tuan, saya nggak bermaksud begitu. 60 tahun lalu, Tuan Joan pernah... Jangankan 60 tahun, bahkan 6 hari pun, apa urusannya denganku? Jangan lupa, sekarang ini, aku yang jadi kepala klan Bone. Kamu ini anak berandal dari mana? Jangan kira dengan sedikit trik sulap bisa menipuku. Kamu manfaatin kematian ayahku dengan datang ke sini untuk berakting. Tujuannya hanya untuk meminta uang saja. Aku ini orang yang berjiwa besar. Nggak akan perhitungan denganmu. Cepat ambil dan pergi. Anggap saja pemberian dariku. Ambil uangnya dan cepat pergi. 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 Orang-orang di bawah gunung ini memang harus diberi pelajaran. Ayah, suamiku. Ayah. Tuan penagih, mohon tenang. Kami gak bermaksud menyinggung. Tuan, utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Tuan penagih, 60 tahun lalu selamatkan klan Bone. Utang ini harus dibayar. Akhirnya ada yang sadar juga. Yang ku minta nggak banyak. Cuma... Gak boleh. Suamiku, kita baru saja memegang klan Bone. Kalau kita ditipu penipu ini dan tersebar, kita akan ditertawakan satu kota Senja. Tapi Bu, orang ini auranya luar biasa. Kelihatannya nggak seperti penipu. Jolien. Kak Jolien, kita gak bisa hanya nilai dari luarnya. Saat seperti ini, kamu jangan sampai lengah. Benar. Orang rendahan begini sering kulihat. Penuh dengan niat jahat. Ya salah, gak boleh dibiarkan. Benar. Gak boleh dibiarkan. Pengawal! Tangkap orang yang sok misterius ini. Tangkap dia. Sudah apa pengawalnya? Serang! Serang! Ya. Diam! Mundur! Aku beri kalian kesempatan terakhir. Kamu ini bicara omong kosong apa? Tuan, peringatan gak akan datang 3 kali. Ini adalah peringatan dari Tuan Penagih. Jika menyinggung lagi, klan Bone pasti akan musnah selamanya. Suamiku, ayah, suamiku. Kakek pernah bilang,
Lampu abadi melambangkan nasib klan Bone. Lampu hidup klan hidup, lampu padam klan binasa. Mungkin dia beneran penagih utang. Ayah gak boleh menyerah. Ini cuma trik murahan, cuma tahayul. Miguel, kamu sudah bisa bicara. Tuan Jose, Kak Julian mungkin benar. Orang ini sepertinya bukan penipu. Aku barusan lihat jam tanganku. Tuan Miguel gonggong tepat selama 10 menit. 10 menit katanya. Dia penipu. Tadi aku dihipnotis. Semuanya, jangan sampai kalian tertipu bocah ini. Bagaimana ya? Ya, Apa bersih? Hipnotis. Itu trik murahan dari Jepara. Bisa mengontrol gerak dari orang lain. Aku sering lihat waktu belajar di luar. Soal yang lainnya, pasti dia sudah atur sebelumnya. Aku jamin, dia pasti penipu. Aku jamin, dia pasti penipu. Klan Kulun setara dengan langit, tak boleh dihina manusia. Kalau kamu bicara lagi, pasti mati. Semuanya lihat, penipu ini sudah panik. Beraninya kamu mengutuk Tuan Miguel. Gak ngaca, dasar gak tahu diri. Kayu di benar. Cuma penipu rendahan. Berani sok dan datang ke klan Bone. Tadi katanya klan Kulun apaan? Pasti mati apaan? Bagus. Kalau hebat, buat aku mati sekarang. Kenapa kita belum mati? Ya. Ayah, hari ini pemakaman kakek. Gak baik mencari masalah. Kita suruh dia pergi saja. Aduh, Julian. Kenapa kamu bela orang rendahan ini? Aku... Ayahmu baru saja jadi kepala klan. Siapapun gak bisa remehin wibawaku. Kalau mau, salahkan dia yang cari mati sendiri. Tuan Jose benar. Anak ini cuma bawa buku usang berani berulah di klan Bone. Dia ini memang cari mati. Kitab kehidupan namanya cukup meyakinkan. Nanti saat aku menghabisimu, apa kamu masih bisa sesombong ini? Pengawal, habisi dia. Gawat. Klan Bone kali ini beneran serius. Siapa suruh dia cari masalah? Ini semua salahnya sendiri. Tuan Jose, suruh mereka berhenti. Jangan musuhi Tuan Penagih. Klan Bone ingkari janji, utang nyawa telah lunas. Seluruh klan bayar dengan nyawa. Kenapa ada badai? Masih saja bertingkah. Pengawal, habisi dia. Kenapa ada gempa? Suamiku, lihat. Ayah, cepat lihat. Lampu abadi padam. Lampu menyala orangnya hidup. Lampu padam orangnya mati. Klan Bone sudah tamat. Yang menyinggung klan Kulun akan disambar petir langit. Astaga, semua pria di klan Bone mati. Klan Bone akan punah. Beneran mati tersambar. Enggak, ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Klan Bone sudah tamat. Semuanya sudah berakhir. Tuan Joan di alam baka pun gak bisa tenang. Tuan Jose. Tuan, makam leluhur klan Bone meledak. Tulang belulang leluhur. Semuanya berhamburan.
Dasar keturunan gak berbakti. Gara-gara kamu, leluhurmu ini mati tanpa punya makam. Akan kubunuh kamu. Suamiku! Cepat singkirkan, singkirkan. Dasar keturunan gak berbakti. Kenapa gak dengarkan perkataanku? Kenapa melawan Tuan Penagih Hutang? Kamu buat klan Bone punah. Kubunuh kau. Kamu buat klan Bone punah. Kubunuh kamu. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tuan Joan hidup lagi. Kita nggak akan kena imbasnya, kan? Jangan mendekat! Aku takut. Dewa. Mohon ampuni klan Bone. Saya mohon. Bagaimana? Ayah! Kakek! 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 Apa yang terjadi? Kenapa mati lagi? Anggota klan Bone disambar petir. Tuan Joan hidup kembali. Makam leluhur meledak. Klan Bone nggak mungkin kena kutukan, kan? Omong kosong. Klan Bone punya banyak berkah. Gak mungkin kena kutukan. Dasar brengsek kamu. Kamu gunakan ilmu sihir. Awas kamu, aku pasti akan menghabisimu. Lampu abadi telah padam. Nasib klan Bone sudah selesai. Posisi kepala klan Bone nggak akan bertahan lama. Masih berani sombong. Kamu bohong. Ayahku baru saja periksa. Kondisinya sangat sehat. Jangan asal ngomong di sini. Miguel, jangan banyak ngomong. Aku lulusan terbaik dari luar negeri. Aku hanya percaya sains. Kalau berani, sekalian sabar aku juga. Keras kepala. Pasti akan ada balasannya. Lihat itu. Miguel! 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 Mati tersambar lagi. Ucapannya benar. Takdir klan Bone sudah berakhir. Kembalikan anakku! Nyawa klan Bone berkat dari Tuan Penagih. Kenapa kalian gak percaya dengan perkataanku? Omong kosong! Kamu omong kosong! Aku baru saja jadi pemimpin klan Bone. Klan Bone gak akan hancur. Dasar penipu keji. Hari ini aku akan membunuhmu untuk balas nyawa anakku. Ayah! Ya! Ayah, jangan! Utang nyawa lunas, dendam pun berakhir. Takdir 60 tahun klan Kulun untuk klan Bone. Sudah waktunya ditarik. Ayah. Suamiku. Jangan. Jangan. Suamiku! Ayah! Ayah, suamiku!
jadi sekarang. Tuan Jose mundur 6 langkah. 1 langkah 10 tahun. Ini tepat 60 tahun. Klan Bone yang makmur, hancur gitu saja. Tuan Joan, lihatlah ini. Pada akhirnya klan Bone tetap nggak lolos dari kehancuran. Inilah takdir. Ini akibat perbuatannya. Semua ini adalah kesalahan klan Bone. Tuan Dewa, aku tahu aku salah. Aku mohon, biarkan aku hidup. Aku akan bersujud. Aku tahu aku salah. Klan Kulun punya aturan. Mati pun utang belum lunas. Jadi kalau nggak mau mati, bayarlah utangmu. Asalkan Tuan mau melepaskanku, berapapun klan Bone akan berikan. Mohon Tuan ampuni kami. Mohon Tuan ampuni kami. Aku mau 200 tel. Apa? 200 katanya. Apa? Dia minta 200. Kamu cuma mau 200 style? Aku datang ke klan Bone memang hanya untuk 200 tel itu. Siapa sangka kalian malah mau cari mati sampai situasinya jadi begini. Aku jadi heran. Sebenarnya apa mau klan Bone? Klan Bone adalah orang terkaya di kota Senja. Tapi hanya karena 200 tel, kami jadi hancur. Nona, ini karma. Ini semua adalah karma. Kalian cepat. Cepat serahkan semuanya pada dewa. Cepat. Cepat. Banyak sekali. Punya harta sebanyak itu. Dewa, semua ini untuk Anda. Jika Anda rasa kurang, saya akan cari cara. Aku cuma mau 200 tel. Apa dia mau yang lain? Gak boleh. Aku gak boleh mati. Sini kamu. Ayo ke sini. Dewa yang terhormat, sebelum ayah meninggal, beliau pernah berpesan, jika Anda datang ke klan Bone, para pria klan Bone akan menjadi budak, wanita jadi pelayan. Putriku Jolian ini akan melayani Anda selamanya. Ibu! Dasar anak sialan, aku sudah besarkan kamu. Waktunya kamu balas budi. Pergi. Nona Julian itu wanita tercantik di kota Senja. Malah jadi pelayan orang lain. Itu adalah janji yang dibuat klan Bone. Sudah sepantasnya ditepati. Kebetulan aku nggak kenal kota Senja. Ada pelayan bisa memudahkan urusanku. Baiklah. Kalau gitu kuterima dengan terpaksa. Karima? Juan, kamu sudah pulang? Ini siapa? Ini Nona Jolien. Dia akan mengurus kita. Nona Jolien. Apa dia? Kalian belum makan kan? Aku masakin kalian ya. Karimah, pekerjaan seperti ini biar pelayan saja. Kamu, masak sana. Aku? Kamu suruh aku masak? Kalau bukan kamu, memangnya aku. Juan, dia itu Nona Jolien. Sepertinya nggak pantas. Karimah, nggak perlu khawatir. Itu sangat pantas untuknya. Lupakan soal itu. Karimah, ini untukmu. Juan, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Hasil menagih utang. Oh ya Karimah, pakai uang ini untuk bayar si Lauren itu. Biar dia nggak ganggu kamu lagi. Juan, kamu baik sekali sama Kak Rima. Aku nggak tahu harus gimana berterima kasih. Karimah, kita keluarga, nggak usah sungkan. Ini kewajibanku. Kalau Karimah beneran merasa nggak enak, jadi boleh aku lihat dadamu? Hah? Juan.
Kamu ini bicara apa? Karimah, aku serius. Juan sudah membantuku. Dia juga nggak peduli aku sudah tua. Pria sebaik ini nggak akan kutemukan lagi. Baiklah. Hah? Karimah, kenapa kamu tutup pintunya? Dasar nakal. Lakukan hal seperti ini. Mau pintunya terbuka. Di dada Kak Karimah nggak ada 3 tahi lalat. Dia bukan orang yang aku cari. Makanan sudah siap. Begini. Aku merasa nggak enak badan. Kalian makan duluan. Hah? Dasar mesum. Siapa yang mesum? Memangnya siapa lagi? Aku cuma lihat dada, kenapa dibilang mesum? Oh iya, boleh nggak aku lihat dada kamu? Kamu gak tahu malu. Jadi kamu nggak bolehin aku buat ngelihat? Kamu mau apa? Buka! Kenapa dia juga nggak punya 3 tahi lalat? Guru, di mana Dewi Takdirku? Karimah, di mana tempat yang banyak wanita? Lebih banyak lebih bagus. Juan, kenapa kamu tanya begitu? Cih, dasar mesum. Perempuan dada rata jangan bicara. Kamu... Karimah, kamu salah paham maksudku. Sebenarnya aku cuma mau... Kenapa di depan penuh amarah? Ayo, kita lihat ke sana. Wah. Rasakan ini. Kasihan sekali ya. Sangat tega sekali ya. Ini akibatnya. Ada apa ini? Biro pengawas tangkap pekerja paksa pembangunan rel kereta. Katanya, gak dibayar dan gak diberi makan. Beberapa ada yang melawan. Lalu dipukul sampai mati. Dasar binatang. Seenaknya sekali. Hajar! Habisi mereka! Hajar! Jangan pukul ibuku. Bocah sialan! Kamu juga mati saja! Berhenti! Dasar brengsek. Sama anak kecil juga berani. Dasar brengsek. Sama anak kecil juga berani. Bocah liar dari mana? Berani buat onar di kantor polisi. Semuanya hajar dia! Siang bolong begini menindas yang lemah. Berlutut. Tanganku gerak sendiri. Pukul. Ayo pukul. Yang muklan kulun. Cepat berdiri. Sini. Adik kecil, kamu nggak apa-apa? Terima kasih kakak, aku nggak apa-apa.
Kasih tahu kakak, sebenarnya ada apa? Orang jahat ini paksa ayah untuk kerja. Ayah nggak mau pergi. Lalu mereka pukul ayah sampai mati. Kurang kuat. Pukul lagi. Pukul kuat lagi. Tuan, mohon bantu kami mencari keadilan. Terima kasih. Tolong kami bantu cari keadilan. Carikan mereka keadilan. Mencari keadilan. Ya, mencari keadilan. Dasar rakyat jelata. Kalau bicara lagi, kupukul mati kalian. Berisik! Benar atau salah, orang mati ini akan jelaskan padaku. Buat orang mati bicara, mana mungkin? Jalan menuju dunia bawah. Yang tiada kembali ke dunia. Apa itu? Roda reinkarnasi. Dengar perintahku, muncul! Gimana mungkin? Ada hantu. Ini ada apa ini? Bukankah kita dibunuh sama para bajingan itu? Anakku. Kasih. Ini apa yang terjadi? Yang mati biarlah pergi. Takdir nggak bisa dilawan. Mereka hanya kembali sejenak. Beneran gak ada cara lain? Ya Tuan, asalkan aku bisa melihat putriku sekali lagi, aku pasti sudah merasa puas. Bisa beritahu aku gimana kalian mati? Dan biro pengawas sebenarnya mau apa? Kepala biro pengawas itu Raymond. Dia itu bukan manusia. Dia membangun rel untuk orang asing. Kami semua nggak mau jadi kuli untuk orang asing. Dia suruh orang bunuh kami. Dipukul mati itu masih mending. Beberapa hari lalu fondasinya runtuh. Raymond jadi sangat marah. Lalu dia bawa kelompok sebelum kami dan mengubur mereka. Semua hidup-hidup. Dia bahkan bilang itu adalah penebusan dosa. Ada lebih dari 100 orang. Semuanya dikubur. Sekarang mayatnya gak bisa ditemukan secara utuh. Kalian akan mati sengsara. Mati sengsara. Mati sengsara. Aduh, Mati sengsara. Mati saja. Raymond? Nama ini sepertinya nggak asing. Ketemu.